Indonesia seperti sekarang, di ujung barat Nusantara berdiri sebuah kerajaan yang menjadi awal masuknya Islam. Namun, tahukah kamu, kerajaan itu bukan Samudra Pasai? Lalu siapa yang lebih dulu? Inilah kisah kerajaan Perak dan kerajaan Samudra Pasai, dua kerajaan yang mengubah sejarah di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia terletak di Aceh Timur. Kerajaan ini menjadi awal masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan. Yang kedua ada sejarah singkat Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri sekitar tahun 840 Masehi. Ketika para pedagang Arab dan Persia mulai datang dan menyebarkan Islam di wilayah Aceh. Kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya, Perlak pernah mengalami konflik internal, terutama antara kelompok Islam Sunni dan Syiah. Konflik ini menyebabkan kekuatan kerajaan melemah. Pada akhirnya, kerajaan Perlak bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai, sehingga perannya sebagai kerajaan besar mulai berakhir. Pendiri Kerajaan Perlak adalah Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Perlak didirikan pada tahun 840 Masehi dan kerajaan Perlak terletak di Aceh Timur. Selanjutnya, raja-raja terkenal di kerajaan Perlak. Yang pertama ada Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Yang kedua ada Sultan Mahdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah. Perkembangan Kerajaan Perlak. Poin pertama, jalur perdagangan strategis. Poin kedua, banyak pedagang muslim datang. Poin ketiga, pusat awal penyebaran Islam. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Perlak. Yang pertama ada makam raja, yang kedua ada tradisi Islam, yang ketiga ada perdagangan. Kesimpulannya, kerajaan Perlak adalah pelopor Islam di Indonesia meskipun bukti sejarahnya terbatas. Yang kedua ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia. Sejarah singkat Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke-13, didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini berkembang pesat karena letaknya di Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan internasional. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan ini juga sudah menggunakan mata uang sendiri berupa dirham. Namun, kejayaan Samudra Pasai mulai menurun setelah adanya serangan dari kerajaan lain dan kedatangan bangsa Portugis. Pada akhirnya, wilayah dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Lalu pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada sekitar 1267 Masehi dan terletak di Aceh Utara. Raja-raja terkenal, yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua ada Sultan Malik Az-Zahir. Perkembangan Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama jalur perdagangan Selat Malaka, kedua jalur ekonomi dan Islam, ketiga menggunakan mata uang sendiri, keempat dikunjungi Ibnu Battuta. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada makam Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua ada mata uang dirham. Yang ketiga ada nisan Arab dan yang keempat ada sistem pemerintahan Islam. Kesimpulannya, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam besar yang maju dan berpengaruh luas. Sekian sejarah mengenai Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami, wassalamualaikum.